Jadi setelah selesai itu barulah kami minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa alqa ilaina hiqwa fa qala ash'irnaha iyah, muttafaqun alaih. Jadi ada yang mengatakan abda bimayaminiha mawadhi'al wudu' minha. Jadi awalnya bagusnya itu dimulai dari mayam. Mayam ini dari yang kanan-kanan. Kita mulai dari yang kanan, kemudian baru yang kiri, sebagaimana membasuh anggota wudu. Itu dia. Jadi hadis ini banyak apa manfaat faedah dari hadis ini, kata Imam Al-Muhajirin, al-amru bil ghusl wujub. Mandi itu berarti tanda wajib. Wajib memandikan jenazah. Buktinya Nabi memerintahkan sahabat memandikan anaknya. Kemudian mandi ini jangan sampai lebih daripada hitungan yang dihitung oleh baginda Nabi, 3, 5. Atau kata Nabi, kalau memang membutuhkan boleh, tapi kalau tak begitu membutuhkan jangan israf. Israf ini berlebih-lebihan, mubazir nanti. Dan kebanyakan memang seperti itu. Israf orang kita, diisilah ember besar-besar sebanyak-banyaknya untuk memandikan jenazah. Ember yang besar ni tak jadi berisi air, tak jadi dipakai, akhirnya dibuang. Itu kebanyakan kita tengok. Kita tengok seperti itu. Air ada 5 ember besar-besar itu diisi air. Ternyata yang terpakai untuk memandikan jenazah cuma 3 air yang berisi ember. Jadi yang 2 air ini tak terpakai, akhirnya mubazir. Ini berdosa juga kita ini. Banyak kita terjadi hal yang seperti itu. Maka Nabi mengatakan sebisa mungkin berhemat dalam air, sehingga tidak mubazir kita memakai air memandikan jenazah. Kemudian kenapa Nabi menyuruh memandikan itu? Apakah jenazah ini bangkai, najis, atau disuruh memandikan itu untuk sekedar tanzih? Dia beda antara tanzih dengan tathhir. Kalau tanzih kita sudah bersih nih, kita bersih, datang ke masjid bersih, nanti pulang ke rumah ingin pergi kerja lagi, mandi kita, itu namanya tanzih, bukan tathhir. Tanzih namanya. Kalau tathhir, kita bangun tidur, ada keluar sedikit najis di tubuh kita, di kemaluan kita keluar najis, atau keluar najis di mulut kita, ya bahasa kitanya dilubasi lah, keluar. Kita mandi ingin salat subuh, itu namanya tathhir. Jadi bedakan antara tathhir dengan tanzih. Beda itu. Tathhir berarti dari najis kita sucikan, itu tathhir namanya. Tapi kalau dari suci disucikan lagi, itu namanya tanzih. Jenazah bukan tathhir, tapi jenazah tanzih. Nah itu dia. Jadi jenazah itu bukan mensucikan, tapi lebih kepada membersihkan. Nah, maka Nabi mengatakan innal muslim la yunjis, bahwa seorang muslim itu tidak bernajis dia, hayyan wala maita, baik dia hidup tidak bernajis, baik dia mati pun tak bernajis. Jadi muslim ini tak ada najis ini. Maka kalau kita siap berjumpa dengan kawan muslim, jangan disamak pula tangan kita ini. Kalau kita siap bersalaman dengan sahabat muslim, dicuci pula tangan pakai sabun, pakai apa namanya. Kalau COVID itu Ustaz ya, kalau COVID. Tapi janganlah depan kawan tu pula kita jalan cuci tangan. Bersiap bersalam dia sudah itu tunggu santai cuci tangan. Najis dan dapat jago kata dia. Atau pejabat-pejabat ini banyak yang memakai sanitizer di apa ya? Di sakunya. Jadi siap salam dia orang hanya semprot muka orang tu balik tangannya dengan sanitizer. Jadi kalau orang seperti itu elok tak salam aja dia. Tak salam tersinggung dan kita. Jadi kalau ke masjid, insya-Allah orang tu bersih lah, berwudu, kemudian dia kumur-kumur, kemudian dia istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung, kemudian tangannya belum banyak kemana-mana, dari rumah langsung saja ke masjid, insya-Allah masih terjaga kalau orang-orang ke masjid. Lebih kita khawatirkan orang-orang yang di luar sana, yang tangannya tak tahu entah kemana sebelumnya, entah tangannya memegang apa sebelumnya. Tapi kalau ke masjid, insya-Allah dan fa'amina Allah yang menjamin, Allah yang melindungi orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wala
tanjazu mautakum. Jadi kata baginda Nabi, jangan engkau anggap najis daripada orang yang mati itu. Jadi intinya bahwa jenazah tadi, kenapa kita memandikan jenazah? Bukan karena najis. Nah, bukan karena najis. Ingat itu, kalau karena najis itu tathhir. Jadi ini karena tanzif saja, karena memang diperintahkan oleh Nabi untuk membersihkan, kita membersihkan. Tapi bukan tathhir, bukan mensucikan, tapi membersihkan. Berbeda antara mensucikan dengan membersihkan. Jadi orang mukmin, orang muslim tidak ada yang bernajis. Jadi baik dia hayat atau matan, baik dia hidup atau dia mati. Maka oleh karena itu dianjurkanlah dengan memakai sidir. Sidir daun bidara, daun sirih tadi. Kemudian dianjurkan juga dengan memakai air kafur agar mengeluarkan harum. Jadi dia ini sudah bersih, cuma tidak harum. Diberilah itu wangi-wangian. Ulama kontemporer membahas, Nabi dulu membahas dengan air sidir di awalnya ini karena memang bahwa harum-haruman itu, sabun di zaman itu belum ada. Tapi dengan situasi saat hari ini sabun sudah ada, boleh juga kita dengan memakai sabun, kemudian kita campur pula lah dengan air sidir atau daripada bidara tadi. Innal hikmata fil kafur ma'a kaunihi. Apa kata di sini? Sesungguhnya hikmahnya memakai kafur beserta yang lain tadi seperti bidara itu, untuk thayyibur raihah, untuk bagus harum baunya. Apa pula manfaat harum baun? Li ajalli man yahduru minal malaikah, menjadi sebab hadirnya para malaikat. Itulah dia. Jadi kenapa kita dalam pengajian itu ada membakar bukhur. Bukhur orang bilang, kalau orang kita bilang apa? Kemenyan atau apa namanya lagi? Dibakar. Tujuannya harum tadi. Fa innal malaikata yahdurun, para malaikat hadir dia. Kau belilah yang mahal-mahal itu. Kalau nak ke Mekah kita beli bukhur maghribi namanya, bagus. Atau bukhur aud namanya, bagus. Dibakar itu harumnya luar biasa. Harumnya luar biasa. Bukhur dia seperti batu, dia getah. Beli itu letakkan dari satu keluar. Itu sunnahnya. Baik setiap ada majlis pengajian, kami waktu di Mesir, waktu pengajian di Makkah begitu juga, sebelum buka hadis Nabi, masyaikh menyuruh membakar itu dulu. Hadir para malaikat. Ini sebabnya, ini dalilnya. Li'ajali man yahduru minal malaikah, menjadi sebab daripada hadirnya para malaikat. Jadi para malaikat hadir. Cuman orang kita terbiasa membakar kemenyan. Jadi tradisi orang tua-tua kita dulu itu sudah betul kan tuh. Sebelum berdoa dibakar kemenyan, bukan syirik. Dari mana datang syiriknya? Memintanya bukan kepada kemenyan, meminta bukan kepada kemenyan, tapi kemenyan tadi dihadirkan dulu para malaikat. Kalau para malaikat sudah hadir, kemudian kita bermunajat kepada Allah, doa kita agak cepat sedikit sampai. Kok kemenyan Ustaz? Kemenyan itu pula yang harum dulu yang bisa dibakar. Tanyalah ke orang tua kita. Saya punya kitab, punya kakek dari kakek saya pula tadi. Ada kitab Mahali Qulubi Umairah, membukanya itu betul-betul baik-baik. Tak bisa kalau kasar buka, patah dia karena banyak kayunya, kita hancur betul. Lama-lama pun itu baunya, bau kemenyan. Tapi dulu itu mungkin baunan yang paling harum, mungkin itu bau kemenyan. Makanya orang dulu bakar kemenyan. Dengan kita hari ini, dengan banyaknya parfum yang sudah ada beredar, banyaknya parfum di mana-mana orang jual parfum, dan hari ini juga mudah mencari bukhur, zat untuk kita bakar dan dijadikan kemenyan tadi. Belilah, beli yang lain mungkin selain daripada kemenyan. Yang berupa serbuknya juga ada, beli itu pengganti daripada kemenyan. Intinya membakar harum-haruman sebelum mengadakan pengajian, atau sebelum berdoa, atau sebelum melakukan suatu majlis, hukumnya sunnah. Dalil ini dalil, karena malaikat menyukai yang harum-harum itu. Jadi boleh. Makanya orang kita setiap ada yang mati, nanti kemenyan itu lah. Maka agak menakutkan sedikit. Kalau ada kemenyan, langsung terbisik otak orang, ini ada orang mati, ada orang mati, ada orang mati. Sehingga takut dulu itu kalau lah bau kemenyan itu. Jadi tidak ada masalahnya. Orang tidak meminta kepada kemenyan.
Kecuali kalau tak ada kemenyan kemudian kita tidak berdoa, itu memang salah dalam mata syariat itu. Ada jadilah berdoa, apa tu kemenyan tak ada. Nah, kemenyan itu bukan salah satu syarat rukun dalam berdoa, tapi kemenyan itu bagian daripada sunnah dalam berdoa. Cuma kemenyan itu kalau saat sekarang ini baunya tidak harum, karena sudah ada wangi-wangian yang lain, maka bolehlah diganti dengan membakar yang lain seperti bukhur maghribi, seperti bukhur ud dan lain sebagainya. Dalilnya ini dalil. Jadi kafur raihah tibut raihah li'ajali ma yahduru minal malaikah, ya, supaya datangnya para malaikat, menghadirkan para malaikat. Qila wa innal kafura tajfifan wa tabridan wa khasiyatan fi tasrib al-badan al-mayt wa tarad al-hawa an. Jadi bahwa sesungguhnya kafur itu, air kafur yang terakhir yang kita mandikan kepada jenazah tadi itu lebih kepada cepatnya mengeringkan jenazah, dan itu tabrid, itu pun mendinginkan daripada jenazah. Qala musannif, apa kata musannif? Wastadalla ala jawaril kafnil marfid. Jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai memandikan putri beliau Zainab, setelah memandikan putri beliau Zainab, fa'azinnana, kemudian fa'azinnani falamma faraqna azzanahu fa'alqa ilaina hiqwah. Nabi memberikan pakaian. Jadi kata baginda Nabi, diberikan kepada Atiyah, ya Atiyah, ini pakaian. Ini pakaikanlah kepada Zainab. Kemudian pakaian itu dipakaikanlah oleh Atiyah bersama kawan-kawan kepada Zainab, dan pakaian itu adalah pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ambil rida. Nabi punya selendang yang besar, panjangnya hampir daripada 5 meter. Jadi Nabi ambil selendang Nabi berikan ke Atiyah. Atiyah, nih, tutuplah Zainab dengan ini. Ditutuplah Zainab itu dengan pakaian Rasulullah. Ini dalil kata musannif, wastadalla ala jawaz. Ini dalil boleh mengkafani mayat perempuan dengan pakaian laki-laki. Mayat perempuan kita kafani dengan kain pakaian laki-laki. Ya, pakaian laki-laki seperti sarung, izar, atau kita kafani dia dengan gamis kita, atau dengan apa lagi? Atau dengan gamis, atau dengan kain sarung, atau dengan jubah kita. Intinya boleh. Sebagaimana Nabi mengkafani daripada Zainab dengan pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahum naghazli wa lam yanawilhuna iyaw fil awal amruhu liyakuna qaribul ahdi liintiqalihi min jasadil karim ila jasadina. Jadi Nabi ingin pakaian baginda Nabi itu dipakaikan oleh Zainab wa qadiyatul astabarukan bi azhari salihin. Jadi Nabi ingin itu pakaian itu dipakai oleh anaknya agar anaknya itu pun terbebas nanti daripada tanya para malaikat di dalam kubur. Berat malaikat nak bertanya, karena pakaian yang dipakai oleh orang yang mulia di dunia. Pakaian itu pernah dibawa Nabi tahajud, pakaian itu pernah dibawa Nabi duha, pakaian itu pernah dibawa Nabi untuk qiyamul lail. Maka berat rasanya malaikat untuk menanya daripada anaknya tadi. Jadi memang sunnahnya seperti itu. Ada orang yang berwasiat, boleh kita melakukan wasiatnya. Orang ini setiap solat dia pakai gamis itu. Gamis itu, jubah itu. Setiap solat dia pakai itu terus menerus. Akan solat dia pakai ini. Akan solat dia pakai. Tak pernah pakaian itu dia bawa keluar daripada solat. Jadi pakaian itu tak pernah dia bawa duduk di dapau. Pakaian itu tak pernah dia bawa gunjing. Pakaian itu tak pernah dia bawa untuk maksiat. Setiap nak solat, pakaian itu terus dia pakai. Setiap nak salat pakaian itu terus dia pakai. Dia berpesan agar ketika dia meninggal dunia nanti dia dikafani dengan pakaian itu. Bagaimana? Bolehkah kita melakukannya? Pendapat ulama mengatakan boleh kita melakukannya ketika dia meninggal dunia. Jadi setelah dia meninggal dunia, ambillah kain dia tadi, kafani dia dengan itu. Banyak dalam riwayat cerita daripada kalangan salafus saleh seperti ini. Jadi pakaiannya tadilah yang menjawab akhirnya pertanyaan para malaikat.
Jadi baru malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Pakaian tadi langsung menjawab, "Tak usah engkau bertanya itu," kata pakaian kepada malaikat. "Aku menjadi saksi berpuluh tahun dia memakai itu untuk menyembah Tuhan yang engkau tanya." "Wa ma nabiyuka?" Siapa nabimu? Tak usah juga itu engkau tanya. Jadi malaikatnya akhirnya yang menjawabnya itu adalah pakaian dia tadi. Begitu dia. Kita punya nak pakaian itu. Awak sama aja baju duduk di kadai itu juga, baju kau kamu sajid itu juga kadang. Tapi kalau pakaian khususnya para wali min awliyaillah, orang-orang saleh seperti itulah. Tak salah saya yang mengamalkan itu Rabi'atul Adawiyah, seorang wali tapi perempuan. Jadi mukena itu terus dia pakai. Mukena itu kain sarung, tak pernah yang lain. Setiap nak salat baru dia ambil pakaian itu. Lepas suci dia ambil pakai itu salat. Setelah selesai salat dia gantung lagi. Seperti itu terus menerus dalam riwayat sampai 30 tahun Pak itu terus yang dia pakai. Tapi memang dia salah dia cuci, habis itu nanti pakai dan kotor cuci seperti itulah amalan yang diamalkan oleh para wali min awliyaillah salihin. Abda'na bimayaminiha wa mawadhi'al wudu' minha. Dalil 'ala al-istihbab pada al-ghusl min jihadil. Jadi dalil ini pula dalil bahawa kita memandikan jenazah itu hendaklah kita mandikan lebih dahulu diawali daripada sebelah kanan. Jadi sebelah kanan kita mandikan, kemudian setelah itu barulah yang tengah dan barulah yang kiri. Begitu dia. Jadi apa hikmahnya Nabi mendatangi? Hikmah Nabi mendatangi itu apa? Jadi boleh orang alim tapi tidak sampai masuk ke tahap dalam, sekedar bertanya saja, "Ibu ke mana? Dah siap dimandikan jenazah ini?" Dah mandi 9? Belum lagi. Mandikan 9-nya boleh. Orang alim bertanya, untuk apa? Mawadhi'at ta'lim. Itulah untuk taklim dan so pendidikan di sana. Jadi Nabi memberi instruksi kepada para sahabat perempuan tadi seperti Ummi Atiyah tadi untuk memberikan ilmu. Wa bi hadzal qadiyatul akhadha al-hanafi annahu la yajuzu lizawji an yaghsila zawjatuhu. Jadi minha anna law la yaghsil zawjatihi. Ini pula lah bahawa sesungguhnya suami tidak memandikan suami akan istrinya, karena istri daripada anak Nabi karena hadir dia. Jadi menantu Nabi yang bernama menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abi As tadi Ibn As, Abi As bin Rabi'. Jadi hadir dia, cuma dia tidak ikut memandikan. Dia ada. Ini salah satu dalil bahawa ketika istri meninggal dunia, seorang suami tidak boleh memandikan. Tapi tetap Nabi memerintahkan perempuan yang lain untuk memandikan anak perempuannya. Dalil ini yang diambil oleh mazhabnya Imam Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, istri meninggal, suami tak boleh memandikan istri. Suami meninggal, istri tak boleh memandikan suami dalam mazhabnya Imam Hanafi. Dalam mazhab kita macam mana Ustaz? Wa indana Syafi'i, dan menurut mazhab kita Syafi'i. Wa Maliki, dan menurut mazhabnya Imam Maliki, annahu yajuzu li zawjin, boleh bagi suami ayat sila zaujatahu, memandikan istrinya sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib memandikan istrinya. Siapa? Fatimah Az-Zahra. Itu dia. Jadi ada perbedaan. Jadi nanti jangan banyak-banyak lama-lama pula berdebat di satu pendapat itu. Yang kecil, kau tak boleh dah, haram hukumnya apa? Asabilah, itu pendapat mazhabnya Imam Hanafi. Itu ada hadisnya bila. Yang engkau pakai itu pendapat Imam Hanafi. Ada hadisnya. Hadisnya Zainab meninggal dunia. Suami Zainab ini namanya Abi As bin Rabi'. Abi As bin Rabi' hadir ketika memandikan jenazah Zainab dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sebagai ayah dengan Abi As bin Rabi' tak ikut memandikan. Tapi kami mazhab Syafi'i berpendapat bahawa suami boleh memandikan istri. Ada pula hadisnya bilang. Apa hadisnya? Sayyidina Ali memandikan istrinya Sayyidah Zainab. Jadi kalau dia mengaji, insya-Allah lapang otak. Dia tak mengaji, apa yang suatu haram saja.
Semuanya haram, semuanya salah. Itu tidak mengaji. Tapi kalau dia mengaji, insya Allah bisa dia menerima. Karena dia pernah mendengar, oh ada 2 riwayat dalam hadis berupaya. Hadis itu juta banyaknya, ratusan ribu banyak hadis Rasulullah SAW. Yang hafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal saja sejuta hadis. Jadi tak bisa kita terlampau kencang kita menyalahkan. Oh itu haram tu Ustaz itu salah dalam fatwa. Tak bisa. Mungkin ada hadis lain yang makna hadis bisa dipakaikan dengan kalimat itu. Buktinya di sini saja 2 pendapat. Satu tadi yang terbayang oleh kita, suami tidak boleh memandikan istri jenazah istri maksudnya. Kalau bini masih hidup tak apa dah. Atau istri memandikan suami, jenazah suami. Tidak boleh. Pendapat siapa tadi? Imam Hanafi. Dalil hadisnya mana? Anak Nabi bernama Zainab tidak ikut memandikan suaminya. Suaminya namanya Abi Has bin Rabi'ah. Tidak ikut memandikan. Maka menurut Imam Hanafi hadis ini dipakai. Menurut Imam Syafi'i dengan Imam Maliki bukan hadis itu dipakai. Ada pula hadis satu lagi bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib Khalifah Amirul Mukminin memandikan istrinya yang meninggal dunia namanya Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 2. Jadi kita mengaji ini sebenarnya bukan ingin nak mencari hujah untuk kita, tidak, tapi lebih kepada memuaskan hati untuk beribadah kepada Allah. Kalau tujuan mengaji untuk mencari hujah, nanti suatu ketika ada keinginan kita ingin berlawan dengan orang itu, tak boleh. Mujadalah tak boleh. Berjidal setiap hari bercakap tadi itu, berdebat. Ada juga orang hebat lagi debat juga. Ada juga orang hebat lagi dia debat juga tadi. Itu tak boleh. Dulu saya sempat waktu pesantren dulu semangat itu. Karena memang di pesantren kami diajarkan ilmu berdebat itu dulu. Sampai kelas 7 ada bahan-bahan untuk berdebat, dihafal. Sampai ketika kuliah di Mesir, mulai mengaji dengan masyayikh di Mesir, mulai hilang tabiat itu. Mulai lebih kepada memperkaya daripada penguasaan kitab dan memperkaya daripada diri. Kalau dulu pesantren dalil apa saja. Dalil kunut, nak 1000 dia bertanya dalil kunut, bagas. Apalagi dipermasalahkan tentang tawasul, memang itu didikan dulu. Maka sehingga kami di pesantren dulu ada sekali setahun namanya Liqa al-Makhtub. Memang dibuat perdebatan. Berdebat ini untuk hadiah saja. Jadi di tengah-tengah Buya, di sini ada namanya Munfi, di sini ada Muslim. Jadi ini orang yang melawan dalil ini. Masalah dimunculkan oleh Buya. Umpama masalah hari ini tentang menggugurkan anak dalam kandungan. Bagaimana hukumnya? Ini si Muslim mengeluarkan dalil. Hukumnya boleh begini umpamanya, atau begini. Ini melawan dalil. Kami diajarkan dulu di pesantren. Maka pesantren-pesantren keluaran daripada itu hebat-hebat berdebat ini. Maka kiai Jawa itu seperti Kiai Idul Serambi, itu didikan seperti itu di madrasah. Dan itu penting sebenarnya. Tapi tidak boleh kita berlama-lama dengan itu. Sehingga berarti kita mencari ilmu itu untuk orang aja, bukan untuk awak jadinya. Jadi ketika orang katanya awak gini ilmu orang dan awak pun tidak makan menurut. Jadi tidak boleh pula kita berlama-lama dengan hal itu, tapi perlu juga untuk kita persiapkan. Jadi kita rencana kalau Allah takdirkan dapat nanti membuat pondok, membuat ma'had, program itu akan saya buat per 6 bulan rencana. Jadi anak-anak didik ini kita beri bahan dia untuk menguatkan hujah amalan dia. Anak-anak ini kita beri pula hujah untuk melawan itu dulu, sehingga dia nanti kuat nanti untuk menjawab. Itu sukses saya tengok cara didikan seperti itu, dan itu didikannya juga para orang-orang tua dahulu seperti itu cara didikannya. Sehingga yang ini punya bahan, yang ini punya bahan. Jadi kalau nanti masuk pemahaman dari luar, dia cepat menangkisnya. Oh itu begini jawabannya, yang begini ya. Kalau gini kan tidak, karena memang kosong diisi, menerima aja. Maka kata orang kita apa istilahnya, teluri tabung katanya. Haram sekali itu memang haram sampai mati. Bid'ah sekali itu memang bid'ah sampai mati. Itu teluri tabung namanya. Ini mengaji kita, jadi buat pendapat. Satu mengatakan bahawa suami tak boleh memandikan istri, pendapat Imam Abi Hanifah, hadisnya
hadis Zainab isteri dari Abi As bin Rabi'. Yang hadis satu lagi boleh memandikan, boleh suami ikut memandikan sang istri atau sebaliknya, sebagaimana hadis Sayyidina Ali memandikan Fatimah Az-Zahra. Hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha qala kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatati abyadin athwabin bidin suhuliyatin min kursubin laisa fiha qamisun wala imamah muttafaqun alaih. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah berkata, dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 lembar 3 helai pakaian yang putih, suhuliyah yang terbentuk daripada kapas yang tidak ada jahitan, min kursubin daripada tidak ada jahitan, min kursubin daripada suhuliyah daripada kapas yang bersih, laisa fiha qamisun wala imamah, tidak termasuk dari yang 3 itu qamis baju wala imamah, dan tidak pula termasuk sorban. Ini istafid min hadzal hadis anna tajudu ziyadatul kafni ala salasati aswabin, bahwa tidak boleh berlebih kain kafan itu di atas 3 helai. Jadi helai kain kafan ini memang 3 aja. Ini kajian kami Selasa kemarin dalam kitab Faidul Bayan. 3, 1, 2, 3. Pas 3 bukan isu. 3 helai ini. Ini kain kafannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3, laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak padanya kamis, tidak padanya imamah. Maksudnya tidak diambil dari yang 3 ini untuk membuat baju, tidak pula diambil dari yang 3 ini untuk membuat sorban. Jadi kalau begitu Nabi 3 ini saja. Jadi kalau ditambah dengan sorban 4, ditambah dengan kamis 5, tapi intinya untuk hamparan tetap 3 ini. Nah, kadang teman-teman kita seberang sana hadis ini pula dijadikan bahwa Nabi itu dikafani tidak pakai gamis, tak pakai sorban. Jadi bulat-bulat macam itu aja, macam memukul batang pisang di orang. Tengoklah teman-teman kita dari kalangan sebelah sana, dari kalangan Salafi, mereka tidak ada mengafani jenazah dengan memakai gamis, tak ada. Dia tidak memakai gamis, dia tidak memakai sorban. Dia anggap bahwa gamis dan sorban itu bukan sunnah, padahal sunnah. Maksud hadis ini bahwa Nabi, bahwa kata Sayyidah Aisyah, dikafani dengan 3 kain kafan, dengan 3 helai kain kafan yang bersih, yang suci, laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada fiha pada yang 3. Maksudnya tidak termasuk dari yang 3 itu qamisun wala imamah, baju dengan sorban. Jadi baju di kain kafan yang lain diambilkan oleh sahabat, kamis sorban dari kain kafan yang lain diambilkan oleh sahabat. Jadi oleh karena itu menurut mazhab kita Syafi'i, sunnah jenazah itu apabila dia laki-laki dihamparkan 3 helai hamparan kain kafan, diberilah dia kamis baju, diberilah dia sorban, maka jadi 5. Kalau perempuan, ada yang mengatakan dengan 3 helai hamparan ditambah dengan izar kain sarungnya, ditambah dengan jilbabnya atau mukenahnya, maka juga menjadi 5. Maka di sini disebutkan bahwa fama'al qamis wal imamah, maka bersama kamis baju dan sorban, takunu khamisata athwabin, maka jadi 5. Jadi ya, jadi jangan membungkus macam membungkus batang pisang saja. Nih orang kita tengok tak ada apapun, baju tak ada, sorban tak ada. Jadi dia membungkus macam membungkus batang pisang itu. Nanti dikobek sama tu dipantangan tidak. Jenazah itu mulia itu. Walaqad karamna bani Adam, mulia jenazah tadi. Maka berikanlah kepadanya kamis, baju, berikan juga lah kepada jenazah tadi imamah, sorban. Itu hukumnya sunnah. Jadi banyak sunnah ini yang hari ini mulai ditinggalkan orang.
Ada jamaah yang cerita ke saya ketika membahas ini, kata jamaah dekat itu, tak usahlah pakai kamis, tak usah pakai sorban lagi, tidak ada itu, biasa-biasa aja lah. Kalau biasa saja pas macam membungkus batang pisang gitu, batang pisang, bungkus batang pisang tadi, hadirin batang pisang saja pas macam itu. Pakailah, pakai sorban dia, pakai baju dia, itu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat, di dalam syarah kemarin disebutkan bahawa di kulli lafa'id kafur, setiap helai dan setiap daripada lapisan itu berilah dia dengan kapur. Jadi 3 helai, lapisan bawah beri kapur. Kapur yang kita hancurkan tadi beri kapur. Habis itu tutup dengan lapisan kedua. Lapisan kedua beri juga dia kapur. Habis itu tutup dengan lapisan ketiga. Di lapisan ketiga inilah baru diletakkan jenazah. Biasanya orang kita lapisan ketiga ini diletakkannya kapas. Kapas disetentang daripada kemaluannya, daripada pinggang belakang dengan pinggang depan diberi kapas. Kalau orang kita buat pas macam pempes, boleh seperti itu, tidak apa-apa. Barulah itu digulung, dan digulungnya agak dibesarkan ke arah ke kiri. Di kiri inilah yang kita lipat seperti ini. Kenapa kok di kiri dilipat, Ustaz? Ketika jenazah kita masukkan ke lahat, yang kanannya ini di dinding lahat, yang kirinya baru ke pintu luar lahat. Maka itulah gulungan ini kalau bisa sebelah kiri. Untuk apa? Agar mudah membuka ikatan. Pertama, ikatnya sebelah kiri agar mudah membuka ikatannya. Kemudian dimudah pula untuk membukanya sedikit. Jadi bukan sebelah kiri betul, bukan sebelah kiri betul daripada lipatan apa tadi, tapi agak di tengah juga sedikit, cuma tidak terlampau ke kanan, agak beragam ke kiri. Tapi kalau ikatlah di sebelah kiri. Ikat di sebelah kiri dengan 5 ikatan. 5 ikatan, 2 di kepala dan kaki, 3 di tengah-tengah, pas setentang dada, pas setentang pinggang, dengan setentang lutut. Maka 5 ikatan jenazah, tidak lebih daripada 5. Hikmahnya kata orang bahawa salat fardu 5, maka itulah ikatan jenazah tadi 5. Boleh dibawa ikatan tadi pulang, Ustaz? Jangan. Biarlah dia kumpulkan di sana. Biar buka ikatannya setiap, tak boleh terikat dia. Buka ikatan semuanya. Ikatan di kepala dibuka, di tangan dibuka, di punggung dibuka, di lutut dibuka, semua dibuka. Biarlah dia di sana. Jangan sampai diambil pula dia. Tapi ada dukun yang saya tengok mengambil itu dia. Entah untuk apa, aku tak tahu kita. Entah untuk pelaris atau untuk apa. Tapi saya pernah waktu kecil-kecil dulu bilang itu untuk kaboji juga. Kaboji kau. Bahasa Arab tu Pak Ilyas. Ya, kaboji itu lebih kepada apa bahasa Indonesia kaboji? Ini tak sayang. Bahasa Indonesia apa? Dia baca apa namanya? Kaboji. Ada orang tu lah kena kaboji tu. Apa? Faham kaboji mana tidak faham? Tak tahu. Lebih kepada apa? Guna-guna kepada manusia, taknya kepada kedai usaha. Penglaris. Pelaris itu supaya lancar. Dia telah kebalikan dari pelaris. Kaboji itu dia bisa. Biasanya saya dengar dulu dari orang tua dulu, itu dia. Jadi diambil kain kapan jenazah yang dari dalam tanah itu. Saya pernah menengok loh. Saya sedang dibawa muridin saya pernah sedang dibawa. Ada keluarga meninggal. Jadi saya masukkanlah ke dalam lahat. Ada satu yang minta, sini tarik satu talinya, tarik satu talinya untuk dia. Saya ingat itu orang yang minta itu. Maka saya ingat, saya sampaikan di rumah ke orang tua saya, ke Indonesia. Saya itu minta dia, saya itu dukun tu, kata orang tua saya. Engkau kasih, kata orang tua saya ke saya. Tak, kata saya. Jangan kasih lagi. Maka saya tanya, untuk apa tu? Kata saya ke orang tua saya. Masih ingat saya jawabannya. Itu untuk kaboji itu nak elok. Kaboji itu yang untuk
Biar orang benci. Jadi umpamanya kita berusaha kedai, naudzubillah, Allah jauhkan kita dari syaitan, dari sihir, dari keboji, dari amin ya arhamar rahimin. Jadi bila dipakai tadi, dibenam dari kedai orang, kemudian hilang pelaris daripada warung orang tadi. Itu kebojinya. Kain dari tadi kain kapan itu biasanya diambil oleh orang-orang yang tidak baik dan tidak bagus akhlaknya. Allah jauhkan kita daripada sifat itu. Ada itu tidak ada. Dan memang itu ada kan, termasuk bagian daripada sihir juga itu. Itulah yang biasa. Jadi kain kapan tadi semua tak boleh kita bawa keluar, cukup dia di dalam itu saja, dan di dalam lahat tadi dibuka semuanya, kemudian dierengkan dia ke arah kiblat, dan posisi wajah dalam keadaan terbuka dan pipinya dalam keadaan berjumpa dengan tanah. Kalau pun tak berjumpa dengan tanah tak apa, tapi mesti harus dalam keadaan terbuka. Itulah hadis yang kita baca terakhir tadi, bahawa Nabi dikafani dengan 3 kain kafan, 3 helai. Setiap helai tadi diberi kain kafur barus, tutup dengan helai kedua kafur barus, helai ketiga barulah diletak di sana. Dan ada wa billahi taufiq wallahu a'lam bissawab. Insyaallah hadis berikutnya hadis daripada Abdullah. Ada pertanyaan?